tidak lupa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita siang hari ini diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa kumpul kita di Balai Desa Lele ini. Yang pertama, berikutnya saya mohon maaf Pak Kades dan semuanya yang ada di sini. Ini tadi terlambat karena sudah janji dengan Pak Udin ya. Pak Udin. Jadi untuk hadir di sini pas hari libur. Memang pas sempat saya gremeng ya Pak Udin. Pak Udin kok mesti berakhir. Berakhir pas hari libur. Oh, itu Pak anak-anak itu bisanya cuma itu ya. Memang pas hari libur. Dia sudah jujur hari libur yang datang malah kepala dinas. Biasanya saya panggilkan kalau itu hari biasa. Alhamdulillah karena saya pun kan juga melihat anggota saya yang pas libur gini kan ya juga istirahat ya. Tapi tidak apa-apa karena anak-anakku semua yang ikut pelatihan ini bisanya hari libur ya, pas minggu. Yang penting pada kesempatan ini semua peserta pelatihan ini benar-benar ada kesungguhan ya, ada kesungguhan untuk mengikuti pelatihan yang nanti harus dipraktekkan ya, harus dipraktekkan untuk memperoleh pendapatan tentunya dari usahanya. Dan memang saat ini kalau pelatihan sablon insya Allah ini momennya cukup tepat ya. Mungkin tahun ini adalah tahun politik, ini sudah mulai situasi dan kondisi perpolitikan baik tingkat daerah maupun nasional ini sudah berjalan, sudah bergerak. Ini kita lihat di jalan-jalan ini sudah pada terpasang baliho, banner dan lain sebagainya. Ini kan juga merupakan peluang. Nanti bisa saja itu nanti kaos ya, yang nanti juga butuh sablon ya. Jadi ini memanfaatkan momentum peluang ya yang bisa kita manfaatkan untuk usaha ya. Dan ini nanti di tahun depan ini ada 3 kegiatan politik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Program ini memang merupakan bagian dari program Bupati Wakil Bupati yang lalu ya, yaitu Jombang Berkadang, Jombang Berdaya Saing, Berkarakter dan Berdaya Saing. Ya, ini di berdaya saingnya ini kaitannya adalah dengan usaha. Kenapa ini harus dilakukan ya? Karena supaya bisa mengantisipasi dampak resesi dari COVID kemarin ya. Kebetulan itu sangat membuat kita terpuruk ya. Jadi tidak ada kegiatan yang menonjol karena semua disuruh di rumah masing-masing. Jadi ini yang luar biasa terpuruk kita kemarin. Untungnya kita Bupati dan Wakil Bupati yang lalu ini mencanangkan Jombang Berkadang itu sudah dari awal beliau menjabat, sehingga kegiatan ini bisa membangkitkan kembali produksi barang dan jasa yang ada di semua desa. Nah, tidak terlepas Desa Lele. Kebetulan Desa Lele mengambil momen pelatihan untuk tahun 2003 ini adalah pelatihan sablon ya, Pak Lurah ya. Dan ini dipilih dari generasi muda ya. Jadi ini rata-rata masih sekolah apa sudah lulus? Ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang SMA ya. Nah, jadi nanti di luar kegiatan pendidikannya digunakan untuk kegiatan sablon gitu ya. Bener ini benar-benar nanti setelah pelatihan dipraktekkan ya. Nah, ini sebagai bekal ya. Misalnya kalau kuliah bisa nambah membantu orang tua ya, untuk membantu untuk membayar
UKT ya, untuk SMA SPP ya, ada SPP ya? Tidak ada kan, minimal uang saku ya, bisa nambah uang saku biar apa, membantu orang tua ya. Karena rata-rata dulu, kalau dulu untuk SMP SMA itu masih jarang sepeda motor, dulu banyak yang kos di Jombang. Kalau sekarang semuanya jodoh namanya ya, bawa sepeda motor dari Lele, saya kira dekat itu ke Jombang. Sehingga sekarang yang punya usaha rumah yang dikoskan sekarang sudah tidak laku ya, karena dodok. Lah ini minimal bisa membantu orang tua, uang bensinnya ya, juga uang sakunya. Jadi ada kegiatan semacam ini Pak Kades, tetap apa dipandu ya, termasuk nanti alat-alat apa, alat untuk nyablon yang diperbantukan nanti ya dipantau terus ya, memang harus digunakan, dipraktekkan betul. Karena ya beberapa kepala desa, tapi tidak semua, ada yang kepala desa setelah dibantu alatnya ya untuk kegiatan usaha, ternyata ada 1-2 itu dijual. Nah ini kan apa, kemanfaatannya kan tidak bisa apa berlanjut ya. Jadi apa yang diberikan oleh pemerintah ini, khususnya pemerintah kabupaten melalui pemerintah desa, ini benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha untuk meningkatkan produksi barang dan jasa di masing-masing desa. Di samping resesi juga inflasi Pak, ini inflasi itu terjadi karena tidak ada produksi barang jasa, itu tidak ada, itu akhirnya inflasinya itu akan meningkat. Nah ini nanti kami di sini dari pemerintah kabupaten, khususnya dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini, saya datang ke sini ini nanti juga sebagian dari anggota saya ini memonitor. Jadi anggaran yang dari pemerintah Kabupaten Jombang yang digunakan untuk pelatihan dilaksanakan apa enggak? Nah, itu. Jadi nanti saya hadir ini Pak Kades sambil membawa form, ya, form itu nanti harus diisi. Ya harus diisi untuk bahan saya laporan ya. Nanti dari anggota saya ini Pak Herman yang sekaligus YouTuber ini ya, ini nanti akan menyampaikan itu, dan tolong Pak Kades ditandatangani ya. Jadi itu yang apa perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pelatihan ini bermanfaat. Nanti kita apa videokan ini untuk dimasukkan YouTube itu sebagai pemasaran. Oh tiba ini sablon itu gak nih mau jagung tok ya baik ya. Nih ono. Nanti kalau bersamaan kan mesti cari apa tukang sablon banyak, itu butuh apa puluhan ribu, mungkin bisa ratusan ribu itu kan. Kadang-kadang dari satu tempat tidak ngatasi. Misalnya untuk buat kaos, buat apa itu bendera-bendera yang perlu sablon seperti ini ya, itu nanti apa bisa jadi yang dari Nglele nanti kita sharekan, kita masukkan itu. Ada di Nglele. Wah, seperti saya kesini aja ini tadi kan juga pakai map ini, Google Map ya. Jadi saya tidak pernah, baru kali ini saya ke Balai Desa Nglele, padahal saya juga tidak jauh dari sini. Saya pernah camat Terongan ini 5 tahun ya, belum pernah ke sini. Tapi karena medsos ya, karena HP kita bisa kemana-mana meskipun belum pernah ke sana. Ini nampaknya itu yang perlu semua anak-anakku khususnya dari generasi muda ini nanti diikuti ya sampai selesai, mungkin sampai besok ya, 2 hari ya Pak narasumber ya, biasanya 2 hari sampai diberikan bantuan apa alatnya. Lalu ada uang transport barang kok ya, mau dikasih transport barang kok, pulang atau transport ya Pak Udin ya, ini Pak Udin ya. Kan dikasih transport juga ya. Yang pesan saya yaitu saja, ini nanti benar-benar diperhatikan, ilmunya dilaksanakan supaya manfaat, dan nanti sekaligus dipraktekkan ya Pak narasumbernya masing-masing. Ini pesertanya ada 20 ya? 20? Ya? Kurang lebih ya malah ya? Iya. Iya. Ya mungkin apa
kalau dengan anggaran itu bisa, kalau untuk sablon bisa lebih dari itu. Tapi kalau di beberapa desa karena alat-alatnya yang mahal, ya, itu masing-masing ada berapa item, satu orang aja ada berapa item alat yang diperbantukan, jadi lebih banyak nilai alatnya itu, sampai untuk beli alat aja sampai hampir 20 juta itu yang di beberapa desa itu, sehingga nggak bisa sampai 20, ya kadang 15, ya kadang ada 10 karena mahal alatnya. Jadi anggarannya memang terbatas. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan dan dilanjutkan, dan nanti ini pas saya tunggu, karena nanti dari anggota saya nanti mungkin mengambil gambar-gambar untuk pelatihannya, untuk prakteknya juga, sehingga nanti setelah saya ini bisa dilanjutkan. Saya tunggu sampai dengan anggota saya mengambil gambarnya. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan mungkin keterlambatan ini tadi sampai siang, tapi yang penting saya akan tetap hadir. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ya, Pak. Terima kasih. Ini memang